Illa salatu amina sopohik anna dari berbagai min khairi muslimin saking luwih dari sebise wakang kali ini kemah Buddha di bulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Busiri di dalam novel ini menunjukkan kealiman. Salah satunya di dalam novel ini melalui ilmu praktek atau ilmu iltimas itu dalam praktek ada kalam amal, kalam iltimas. Ini kalam amal itu Ustaz kata memulite wong mereka mengenai kiai mereka mengisahkan. Ini iltimas bersama dengan kita, saya minta tolong sampai itu sesama, levelnya sama, bukan lebih. Jadi kalau istimewa jadi orang yang dapat minta tolong kepada orang yang paling atas, itu adalah iltimas. Dan di dalam nama studi juga mengandung ilmu balaghah. Ini mengandung praktek makra, praktek bawah makra, jadi kalau tidak boleh nyambung jadi pada praktek bawah makra itu Imam Busiri menunjukkan harapan dengan sifat bodoh, sifat billah, sifat rendah diri kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang tidak kasar. Ono badai barokah maka ono badai barokah istilah, ono badai barokah makhluk, ono badai karena Imam Busiri, aku gak berharap kepada Kanjeng Nabi suatu keselamatan di dunia dan akhirat. Akan tetapi tanpa aku minta Kanjeng Nabi itu sudah memberiku kebahagiaan di dunia dan di soalnya kalau tidak tahu kalau yang ada ketemu kalau Kanjeng Nabi jalur kebahagiaan kalau Kanjeng Nabi itu tidak mau secara logikanya tidak mungkin. Akan tetapi walaupun kita tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi kedua tangan yang satu mulia itu sudah menunjukkan pemberian yang menjadikan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Asalnya Nabi itu memperhatikan bagaimana Siti Halimah tatkala Sayyidina Aminah mencari seorang penyusu. Seorang penyusu tidak ada yang mau. Setelah Siti Halimah mau, gendong pulih Siti Halimah sudah berkah belum sampai ke rumah. Awalnya perjalanan jauh ke Makkah, gak kesel, langsung sehat. Kalau hari mau bejamu madu, saking bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah juga Kanjeng Nabi di dalam perjalanan dengan para sahabat. Itu para sahabat pulang. Terus di situ ada kemah. Kemah itu ada seorang perempuan. Kanjeng Nabi mampir mengatakan assalamualaikum, berada di mana suamimu? Suamiku lagi kerja. Apakah kamu punya indahnya? Apakah kamu punya susu? Apa disusu? Kalau itu aja saya tidak punya. Kamu punya kafe? Punya, tapi kafe itu sangat gak mungkin akan keluar susu. Mana kambing yang ada di pojok di bagian
Kanjeng Nabi susune kabeh dicekel terus beres metu air susu. Itu baru kaya. Makanya kalau kita ada orang siapapun itu yang berdiri dengan Kanjeng Nabi, entah dipegang nampaknya atau salaman langsung dengan Kanjeng Nabi melalui mimpi, itu pasti ada akarnya, ada bekasan dari tangannya di salaman itu masih lain itu bertepat membuang. Sama mau disikap Kanjeng Nabi dalam mimpi, apapun yang dipegang oleh Kanjeng Nabi, sadar bangun itu akan berbauan. Itu bagiannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Belum lagi apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditunjukkan bagaimana kita berdagang dengan benar selama dunia akhirat. Cara berdagang benar, bagaimana kita cara berjual beli yang benar, bagaimana cara kita menimbang sesuatu tidak sampai nakal, bagaimana kita kalau menjadi pejabat yang benar, bagaimana kalau kita menjadi tokoh yang benar. Tapi diterangkan oleh Kanjeng Nabi melalui mukjizat yang berupa Al-Qur'an. Dan ini muslim tapi sudah diparingi Kanjeng Nabi bentuk keselamatan dunia dan bentuk keselamatan akhirat. Dan ada juga seorang yang sebelum jadi sahabat itu kata orang ada orang yang masuk Islam tapi dia disyaratkan tidak boleh berzina. Wong itu sering berzina, pengen masuk Islam tapi tidak dilarang berzina. Ada Kanjeng Nabi menjadi sahabat, orang yang Kanjeng Nabi saya dewe. Kalau Islam terus dibiarkan melakukan zina, jangan bersahabat. Sehingga aku malah emosi kalau kamu sudah kata padanya itu mau disebutkan disediakan karena termasuk sunatnya. Tapi setelah Kanjeng Nabi mendengar itu ada orang mau masuk Islam Kanjeng Nabi terus, tapi tetap jangan dilarang untuk berzina. Ini setelah menghadap Kanjeng Nabi, ya Rasul, saya ingin masuk Islam tapi jangan bilang saya berzina. Itu jawaban yang saya majukan Kanjeng Nabi. Bagaimana kalau ibu jadi BDS dikeloni monarki? Bagaimana kalau adik jadi BDS dikeloni monarki? Bagaimana kalau ibu jadi BDS dikeloni monarki? Dan bagaimana kalau saudara-saudara orang tuaku jadi BDS jadi dikeloni monarki? Kilo semua tidak. Dan sekarang itu pemuda itu masuk Islam dan yang paling dibenci oleh pemuda itu karena hal pelaku zina paling dibenci setelah seorang Nabi adalah melakukan zina. Itu orang bahwa itu jangan dikatakan Nabi Al-Qur'an tidak bisa nulis, tidak bisa baca, terus gagal. Hikmah Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an, Al-Qur'an yang begitu indah, yang selalu menambahkan, yang selalu menambahkan pada orang lain, tidak bisa baik, diarani karangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Qur'an itu adalah kalamu Al-Qadim. Padahal Kanjeng Nabi nulis dan semoga Al-Quran kok diarani kalau tidak dikaji. Apalagi hadis-hadis Nabi termasuk menunjukkan bagaimana kita cara berbelanja di dunia dan di akhirat, baik dalam bekerja, baik di dalam berumah tangga, baik di dalam mendidik istri, mendidik anak, habis dari kita. Bahkan yang paling fenomenal adalah baik dalam masalah mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu itu bukan kok ibu
mulia Nabi masalah atau kalau kami suci man sanu kalau kita apa berbeda di dunia lebih di akhirat itu adalah semua yang dimiliki. Makanya kerendahan ini maka muslim tidak langsung mengatakan saya meminta selamat dunia akhirat kepada Nabi tanpa diberitahu karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan keselamatan kepada kita dengan jalan dohirnya, dengan jalan daliannya, dengan jalan mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, mendapatkan keberkahan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus mendapatkan syafaat ulama dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian berbagai terus berkoordinasi. Ini karena Allah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.